Gue mau nanya ke kalian semua, pernah nggak lo berpikir kalau misalkan otak yang kita punya itu benar-benar milik kita sendiri gitu, kita yang ngendalikan? Serius, karena di zaman sekarang informasi itu bukan kita yang mengontrol ya, tapi informasi yang mengontrol kita itu. Coba, pernah nggak sih kalian berada di posisi lu tuh mau buka HP cuman niatan buka cuma 5 menit hanya untuk mencari informasi tentang beasiswa ataupun informasi dari kampus-kampus yang kalian masukin gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah berakhir dia salah satu reels melihat orang review nasi Padang di London. Dan lucunya di zaman sekarang di mana era digital serba cepat, kita bukan mencari informasi, tapi informasi yang mengejar kita. Dan permasalahannya, tidak semua informasi itu bisa dibilang makanan yang sehat untuk otak kita gitu. Ya, selamat datang teman-temanku semua. Perkenalkan, nama gue Aditya. Dan di video kali ini gue mau membahas kenapa literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Tapi literasi itu adalah kemampuan kita untuk menyelamatkan diri dari otak yang di remote control sama layar. Dan sebelum kita masuk ke tema pembahasan, gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue ya. Jadi dulu gue itu pernah merasa di posisi melek informasi ya. Yang mana gue sering membaca tuh berita-berita yang berseliweran di sosial media. Dan ketika gue merasa bahwa wah, gue mendapatkan informasi yang lebih daripada teman-teman gue, ketika gue di tongkrongan atau di kumpulan teman-teman circle gue menceritakan dan menjelaskan informasi itu dengan gamblang dan percaya diri tanpa mengetahui apakah itu benar atau tidak. Sampai pada titik gue nge-share informasi ini ke kakak gue, yang mana kakak gue posisinya lebih tua dan juga mungkin wawasan informasi yang dimiliki lebih luas daripada gue kan. Ketika gue nge-share video itu, kakak gue bilang, dek, ini berita hoax, nyatanya tuh gak gitu, yang bener seperti ini dari A, B, C, D gitu. Dan dari situ gue merasa tertampar dan malu sama diri sendiri ya, karena waduh, gue sadar kalau misalkan ternyata literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi kemampuan kita untuk bisa mengecek, menyaring, dan juga mengetahui apakah berita ini benar atau enggak gitu. Dari situ gue langsung klarifikasi ke teman-teman gue ya. Karena setelah menyebarkan berita yang sedikit salah, gue menjelaskan kalau yang benar tuh begini guys gitu. Jadi di era digital yang serba cepat ini, mulai dari berita, meme, opini, sampai fakta, itu semua berseliweran dengan sangat cepat di satu timeline gitu. Yang mana kalau misalkan literasi kita lemah, maka kita akan sangat gampang untuk terbawa arus. Contohnya pas pandemi kemarin, COVID-19 di tahun 2020. Banyak narasi-narasi konspirasi yang dibuat-buat dan juga narasi politik yang dibuat relatable dengan kejadian-kejadian itu. Nah, survei dari UNESCO itu menyebutkan kalau minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%. Yang artinya dari 1.000 orang itu hanya 1 orang nih yang rajin untuk membaca. Dan lucunya kalau misalnya kita ditanya, apakah kita sering membaca? Kita akan menjawab, gue sering baca kok. Gue sering suka baca buku dan lain sebagainya. Nah, di sini muncul letak permasalahannya. Jadi, bukan hanya kita sering membaca atau enggak, tapi apakah kita membaca informasi yang benar atau enggak. Bisa dibilang menurut gue pribadi, literasi itu seperti perisai digital di zaman ini. Dan tanpa adanya perisai digital ini, maka kita akan gampang terbawa oleh permainan algoritma, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan ya, otak kita itu ibaratkan kayak HP. Dan literasi ini seperti sinyal internetnya.
Kalau misalkan HP tidak ada sinyal internet, maka kita akan terus-menerus nyangkut di loading page atau mungkin malah nyangkut di hoax. Coba bayangkan nih sekarang. Contoh, kita sedang membuka sosial media dan ada satu video konten konspirasi yang menurut lo itu relatable. Lo like tuh, kita like, dan nanti semenit kemudian atau sejam dan bahkan besoknya seluruh FYP yang ada di sosial media kalian itu akan penuh dengan konten-konten serupa, yang mana itu bisa membuat otak kita terdoktrin bahwa informasi yang kita lihat ini itu benar adanya, padahal tidak seperti itu gitu. Nah, itu adalah jebakan ya. Itu bisa disebut filter bubble ya, atau gelombang filter, yang mana ketika kita nge-like satu konten, kita akan ditunjukkan atau disajikan dengan konten-konten yang serupa sesuai dengan konten yang kita sukai gitu. Dan kalau misalkan kita memiliki literasi yang kuat, kita akan bisa terlepas dari filter bubble tersebut dengan berbagai macam informasi yang berseliweran di sosial media. Setelah kita membahas seluruh permasalahan ini, muncullah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi? Yang pertama, biasakan untuk membaca informasi dari seluruh sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang yang cocok untuk kita gitu ya. Poin yang kedua, cek faktanya. Banyak situs-situs di internet yang menyediakan dan menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang yang membuat kita bisa belajar apakah itu benar, apakah ini salah, begitu dan sebagainya. Dan yang ketiga, latihan untuk tahan jempol kita untuk nge-like, nge-share, atau berkomentar. Sebelum kita melakukan itu semua, coba tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah informasi ini benar? Apakah kita perlu untuk menyebarkan? Dan apakah ini baik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, literasi itu bukan skill yang instan ya, tapi itu skill yang dilatih. Sama seperti otot, kalau misalkan kita sering melatih itu, maka kemampuan kita dalam literasi akan menjadi tajam dan juga kuat. Dan gue percaya 100% ya beneran nih, beneran. Kalau misalkan generasi kita mempunyai kemampuan literasi yang solid, gue percaya kalau kita nggak akan cuma jadi penonton dunia, tapi menjadi pemain yang bisa mengubah arah cerita ke depannya. Dan literasi itu bukan hanya soal kepintaran ya, tapi soal selamat. Selamat dari apa sih? Selamat dari hoax, manipulasi, dan bahkan selamat dari diri kita yang gampang untuk mempercayai apa saja tanpa cross-check terlebih dahulu. Di era banjir informasi ini, literasi itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Dan kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah dan juga lebih baik, maka start mulai dari diri sendiri untuk mulai aware dari informasi yang berseliweran di sosial media. Ingat, membaca itu biar selamat, bukan biar cuma pintar. Sekian dari gua, and see you in the next video. Goodbye.